Melanjutkan cerita sebelumnya. 61. Teknik Lautan Naga Darah. Kai menghancurkan pil pemurni darah dan menyebarkannya di sekitar. Ia akan menggunakan pil ini dengan cara menghirupnya. Setiap kali ia bernapas, agar setiap ia mengedarkan darahnya, darah itu menjadi lebih murni. Hal pertama yang dilakukan Kai sebelum mulai membentuk lautan darahnya, ia mencari ke dalam ingatan jiwanya setiap detail. Mengenai teknik kelautan naga darah, Kai mulai memutar akal spiritualnya dan mencari jauh ke dalam ingatannya. Ia menemukan potongan-potongan ingatan mengenai teknik tenaga darah lalu menyatukannya menjadi ingatan yang utuh. Setelah beberapa jam berlalu, Kai berenang dalam ingatannya. Ia sudah berhasil mengumpulkan setiap detail, bahkan detail terkecil. Kai lalu mulai mencoba tahap pertama di mana Kai yang harus bisa memompa darahnya 5 kali lebih cepat sebelum memperkuat ki darahnya. Kai terus-menerus memompa darahnya berkali-kali lebih cepat sehingga detak jantungnya seolah-olah akan meledak. Setelah itu ia memperkuat ki darahnya dan mengedarkan akar spiritualnya menuju jantung. Di dalam jantungnya, Kai mulai menggunakan metode yang ada pada teknik naga darah. Dia perlahan-lahan memusatkan ki darah serta esensi darahnya pada satu titik di bagian terdalam jantungnya. Perlu diingat, ki darah merupakan kekuatan sejati dari darah, sedangkan esensi darah adalah sumber kehidupan dan umur panjang seorang kultivator. Setelah ki darah dan esensi darah disatukan, dan perlahan-lahan berubah menjadi untaian-untaian benang darah sebelum saling menjalin dan berubah bentuk menjadi setetes darah. Setelah setetes darah ini berbentuk, sudut mulut Kai terangkat. Ia merasa lega. Proses pembentukan setetes tenaga darah ini adalah titik kunci dari keberhasilan. Banyak kultivator perlu beberapa bulan hanya untuk membentuk setetes darah ini, dan kadang akibat kekeliruan, justru setetes darah ini runtuh tidak jadi terbentuk. Kai sudah sangat akrab dengan teknik ini, sehingga ia tahu apa yang harus ia lakukan. Setetes darah yang telah dibangun ini akan menjadi katalis. Dalam teknik kelautan naga darah ini adalah pondasi kunci dalam kesuksesan. Setelah itu Kai kembali memompa darahnya dengan kecepatan yang lebih tinggi. Darah dipompa dari jantung ke seluruh tubuh, dan memeluk kembali ke jantung. Darah yang kembali ke jantung kemudian sebagian diakumulasi untuk pembentukan lautan naga darah. Keringat membasahi seluruh tubuh Kai, urat-urat menyembul keluar dari dahinya. Proses ini sangat sulit dan menyakitkan. Di sisi lain, Kai terus-menerus membentuk lautan darahnya. Dia tidak lagi mengetahui sudah berapa lama waktu berlalu. Di luar berubah menjadi genangan darah. Genangan darah berubah menjadi kolam darah. Proses pembentukan terus berlanjut. Aliran darah terus bergenang di kolam darah dalam beberapa waktu. Setelahnya itu berubah menjadi danau darah. Darah terus dipompa dan danau darah semakin meluas. Sejauh mata memandang, hanya terlihat genangan darah dan dalam beberapa hari setelahnya lautan darah akhirnya terbentuk. Kai telah melewati langkah selanjutnya, kini ia harus melewati langkah terakhir yaitu membentuk naga darah. Naga darah dibentuk oleh esensi darah Kai yang berarti, kekuatan hidup dan umur panjang Kai adalah sumber dari naga darah ini. Kai memulai proses ini dengan sangat hati-hati. Sebab tenaga darah merupakan kunci dari lautan darah. Dia yang akan mengendalikan larutan darah dan sebagai sumber kekuatan dari lautan darah. Raungan naga terdengar pelan saat bentuk naga darah perlahan-lahan terbentuk. Naga itu secara bertahap tumbuh dari bentuk benang darah menjadi naga darah raksasa yang meliuk-liuk di atas lautan darah itu mengaum dengan ganasnya. Keluar masuk di lautan darah sebelum menyelam ke tengah lautan dan berdiam diri menutup matanya. Lautan darah membuat jumlah darah di dalam tubuh Kai berkurang drastis. Ia terlihat sangat kurus dan hanya tinggal tulang di balut kulit. Ia terlihat seperti mayat hidup, namun ekspresinya terlihat sangat bahagia. Kai lalu mulai menyerap ki esensi dan mulai menyembuhkan kondisinya. 62. Pembentukan lautan spiritual. Tubuh Kai perlahan-lahan kembali ke kondisi semula, namun itu berhenti sebelum tubuhnya benar-benar pulih. Esensi ki tidak dapat membantu kondisi tubuhnya seperti semula. Aku masih harus mendapatkan makanan. Meski Kai adalah seorang kultivator, namun dengan tingkat kultivasinya saat ini tubuhnya masih membutuhkan nutrisi dan makanan. Kai lalu mencoba untuk menghubungi Wigen dengan cara menghidupkan kembali sistem online. Wigen, apakah di dalam sistem ada sumber makanan yang bisa aku konsumsi? Tanya Kai segera setelah Wigen kembali online.
Tidak. Sudah ku bilang jika kau membutuhkan item mall, kau harus sampai di level 10. Wigen menjawab, baiklah kalau begitu, aku akan kembali mematikan sistem. Bajingan. Belum sempat Wigen melanjutkan kata-katanya, Kai sudah terlebih dahulu mematikan sistem. Ia terpaksa harus kembali mematikan sistem. Sebab ia harus membentuk lautan spiritualnya yang juga membutuhkan konsentrasi dan keadaan halus. Kai memutuskan untuk terus melanjutkan latihan meskipun saat ini ia membutuhkan makanan. Namun, ia masih bisa baik-baik saja hingga 3 bulan ke depan. Ia lalu kembali menutup matanya dan memulai memproses pembentukan lautan spiritual. Lautan spiritual umumnya dibentuk saat kultivator mencapai tingkat Divine Soul untuk membentuknya. Jika para Divine Soul mengetahui hal ini, mereka kemungkinan akan muntah darah karena terkejut sebelum membunuh Kai. Sama seperti metode dalam pembentukan lautan darah, Kai pertama-tama mencari ke dalam ingatannya, ia lalu memulai membentuk lautan spiritual di dalam alam batinnya. Menggunakan energi spiritual dan akal spiritualnya untuk membentuk setetes spiritual. Kai sangat akrab dengan proses ini karena di samping kekuatan tempering tubuhnya yang abnormal, kekuatan jiwa Kai juga sangat kuat. Terbukti saat ia bisa menyentuh dan menyerang malaikat maut saat berada di alam baka. Benang-benang spiritual mulai terbentuk dan menjalin. Sebelum berhasil membentuk setetes darah spiritual, Kai menumbuhkan esensi spiritualnya hingga menjadi genangan, lalu menjadikan kolam spiritual. Tetapi saat Kai ingin melanjutkan, ada semacam penghalang yang membuat dirinya tidak bisa membentuk lebih banyak untaian akal spiritual. Kai mengerutkan dahinya dan terus memaksa untuk menerobos batasan itu. Namun, tiba-tiba akal spiritualnya mendapatkan serangan balasan dari percobaan itu hingga ia seketika pingsan dan tak sadarkan diri. Setelah beberapa jam kemudian, Kai terbangun. Ia memegang kepalanya yang terasa sangat sakit. Kondisi spiritualnya menurun, ia dengan cepat memeriksa alam batinnya. Terlihat kolam spiritual masih ada di sana. Kai awalnya masih khawatir jika kolam spiritualnya runtuh. Dan itu akan menyebabkan kecelakaan fatal yang akan mempengaruhi jalur kultivasi spiritualnya. Mengenai batasan dan kegagalan yang ia alami sebelumnya, Kai berasumsi bahwa ini adalah ada sangkut pautnya dengan sistem. Kai lalu kembali menghidupkan sistem dan langsung bertanya pada Wigen. Ia menjelaskan situasinya, walaupun Wigen merasa kesal terhadap Kai, dia masih menjawab pertanyaan Kai. Sudah kukatakan jalur kultivasi esensi dan jalur kultivasi spiritual itu sejalan. Jadi kau tidak akan bisa membentuk lautan spiritualmu sebelum kau menaikkan levelmu. Tetapi masih hal yang menakjubkan, kau bisa membentuk kolam spiritual dengan tingkat kultivasimu saat ini. Setiap kultivator yang mendengarnya akan merasa iri. Perkataan WN ada benarnya. Kolam spiritual yang sulit untuk dibentuk, bahkan kultivator horizon akan kesulitan dalam membentuk setetes spiritualnya. Kai sudah melakukan terobosan yang jauh di atas rata-rata para kultivator di dunia ini. Bahkan mungkin ia adalah satu-satunya, jika para kultivator mendengar ini. Mereka akan menyebutkan sebagai jenius nomor 1 di dunia. 63. Teknik nafas naga. Kai menghela nafas kasar. Keberadaan sistem ini memiliki dua sisi yang baik dan buruk di saat bersamaan. Namun Kai tidak terburu-buru dengan kolam spiritualnya. Dia sudah merasa puas, karena ia bisa melakukan serangan spiritual. Dengan kekuatan yang lebih tinggi dari jumlah ki spiritual yang lebih banyak, hal yang paling Kai butuhkan dalam kolam spiritual ini ialah cakupan akal spiritualnya yang sebelumnya hanya sanggup 10 hingga 15 km. Kini ia bisa melihat sejauh 100 km. Sungguh perbedaan besar yang sangat signifikan. Baiklah, aku tidak terburu-buru, agar akal spiritualku bisa diartikan sejalan dengan kenaikan levelku. Saat ini aku hanya harus fokus maju ke depan dan mengambil esensi api inti bumi. Kai mengepalkan kedua tangannya dengan tekad yang kuat. Aku sudah sangat penasaran bagaimana caramu untuk bisa melewati tekanan panas ini hingga ke sisi danau magma itu. Wigen terdengar antusias. Kau jangan membuat suara saat aku dalam proses penahan tekanan panas di area ini. Kai mengingatkan Wigen sebelum melanjutkan, beri aku darah dari Dragon Soul Wild Beast sebelumnya yang aku simpan dalam inventory. Wigen tanpa bersuara segera mendengarkan permintaan Kai. Setetes darah yang dikumpulkan oleh Kai sebelumnya kini melayang di atas telapak tangannya,
Lalu Kai membuka mulutnya dan menelan darah itu. Darah Wolf Beast itu segera masuk melalui saluran tenggorokannya, dan saat itu akan melewati tenggorokannya. Raungan naga terdengar dari dalam lautan darah di dalam jantung Kai. Darah Wolf Beast seketika ditarik oleh lautan darah itu. Kai hanya bisa pasrah ketika melawan kekuatan tarikan daerah Wolf Beast itu kemudian masuk ke dalam larutan darah Kai. Sebelum dimurnikan menjadi ki darah milik Kai, membuat vitalitas darah Kai menjadi sedikit lebih kuat. Meskipun itu hanya menghasilkan sedikit dampak bagi tubuh Kai, dia masih terlihat tenang karena teknik kelautan naga darahnya bekerja dengan sempurna tanpa cacat. Kini ia sangat yakin bisa melewati area dengan tekanan panas yang tinggi itu. Sungguh teknik yang sangat abnormal, dengkungan darah dari makhluk lain, dan menjadikannya bagian dari lautan darah. Demi meningkatkan kekuatan vitalitas, Kai bergumam dalam hatinya. Setelah Diamond konfirmasi fungsi, lautan darahnya lalu Kai kembali memasuki jauh ke dalam ingatannya. Ia lalu mencari metode tempering tubuh yang disebut nafas naga. Nafas naga ini adalah teknik lanjutan, setelah berhasil membentuk lautan darah itu bisa dikombinasikan dengan lautan darah. Setelah menemukan metode ini, Kai tertawa lalu mulai mempelajari metode ini. Ia mulai menyatukan ingatan dari teknik itu ke ingatan tubuhnya saat ini. Setelah proses penyatuan selesai, Kai mulai menggunakan langkah dasar. Dalam teknik nafas naga, sebelum mencoba memasuki area yang jauh lebih panas, Kai akhirnya selesai menyempurnakan dasar metode teknik ini. Ia membuka matanya dan berjalan perlahan sejauh 2 langkah demi dekat ke arah danau magma. Dalam 2 langkah setelahnya, intensitas panas naik ke tingkat yang lebih tinggi dari yang bisa ditanggung oleh tubuh. Kai saat ini menggertakkan giginya, dan terus berjalan ke dalam ke depan hingga beberapa langkah lagi sebelum tingkat intensitas panas itu mulai membakar tubuhnya. Dan racun panas kembali menggerogoti kulitnya. Saat Kai sudah merasa tubuhnya tidak lagi sanggup menahan aura panas itu, ia langsung berhenti dan segera mengambil posisi duduk bermeditasi. Dia kemudian segera menggunakan teknik tapak naga. Teknik tapak naga ini memiliki fungsi untuk menahan aura panas dan racun api, lalu mengkonversikannya menjadi makanan bagi otot dan tulangnya agar semakin kuat. Kai menarik nafas dalam-dalam. Ia menggunakan teknik nafas tapak naga untuk menghirup udara panas dan racun panas sekaligus dengan jumlah yang bisa ditanggung tubuhnya. Dan sisa aura panas di sekitarnya menyebar melewati tubuhnya dari sisi kanan dan kiri. Naga darah meraung itu keluar dari dalam lautan darah. Menanggapi panggilan Kai, ia segera mengendalikan lautan darah untuk menyerap energi panas dan racun panas ke dalam lautan darah sebelum mengubahnya menjadi energi panas sejati yang dapat memperkuat tubuh Kai. Melihat hal ini, bikin Kai membelakakan matanya. Tidak akan ada orang yang akan mempercayai ceritanya, jika ia menceritakannya masalah ini. Hal yang dilakukan Kai sangatlah abnormal. Bersambung.